Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Putri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku ya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan semua urusannya. Nah, alhamdulillah kali ini aku mau sharing rencana keuangan aku di bulan 2023 ini. Nah, ini tuh sebenarnya belum tanggal masuk ke bulan November ya teman-teman, masih tanggal 29 Oktober. Tapi karena bulan kemarin itu aku cuman menganggarkannya sampai tanggal hari ini, jadi untuk tanggal 30 besok itu aku masukkan ke bulan November. Jadi untuk bulan November ini, untuk perencanaan keuangan aku jadikan menjadi 5 minggu ya teman-teman. Dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 3 Desember. Jadi pas 3 minggu. Nah, ini ceritanya aku belum gajian atau belum tanggal baru ya teman-teman, tapi karena kebutuhan aku udah banyak yang habis, jadi ada beberapa barang yang harus aku beli tadi. Walaupun belum gajian bulan November, tapi alhamdulillah aku punya pendapatan tidak tetap yang bisa aku gunakan dulu untuk mengisi pengeluaran bulanan aku, yaitu 2 juta. Sebenarnya pendapatan tidak tetap untuk minggu ini nggak sampai 2 juta ya teman-teman, tapi aku mau memakai pendapatan tidak tetap aku yang minggu ini, mau aku pakai dulu untuk pengeluaran kebutuhan bulanan yang memang harus dibeli tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya tadi aku udah belanja. Nah, ini aku mau jelaskan sedikit untuk rencana keuangan aku bulan November ini. Di sini agak sedikit berbeda dari beberapa bulan yang lalu terakhir aku sharing. Untuk di sini aku buat ada pendapatan tetap dan ada pendapatan tidak tetap. Jadi pendapatan tetap ini nanti akan aku alokasikan untuk cicilan, kemudian untuk pegangan suami, kemudian ada untuk sedekah, untuk pengeluaran bulanan, selanjutnya untuk arisan, dan yang terakhir untuk saving. Nah, sedangkan untuk pendapatan tidak tetap ini yang per minggunya sekarang aku pisahkan per minggu, dan ini nanti akan aku alokasikan untuk savings gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk minggu ini itu ada pendapatan tidak tetap aku ada Rp430.000 ya teman-teman. Ini tadi aku udah belanja kebutuhan pokok bulanan aku yang memang harus aku belanjain tadi. Tapi karena belum gajian November, aku pakai dulu uang untuk pendapatan mingguan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah daftar belanjaan aku tadi dari setiap kategori. Jadi yang udah aku belanjain itu yang udah ada harganya ya teman-teman. Yang tadi itu ada minyak, kemudian ini ada untuk keperluan sabun, ada Mama Lemon, sikat gigi, tisu, spons, dan lain-lain. Kemudian ini untuk dapur, bumbu dapur gitu, ada garam, aku beli gula juga karena memang udah habis ya teman-teman. Kemudian untuk kategori lainnya ini aku beli susu untuk anakku. Kemudian untuk jajan itu aku ada beli Energen dan Top White Coffee gitu ya untuk suami minggu ini. Nah, karena aku belum gajian, jadi aku pakai dulu yang pendapatan aku minggu pertama ini. Jadi aku pakai, nanti kalau misalnya udah gajian, maka pendapatan aku untuk minggu pertama ini akan aku kembalikan dan aku masukkan ke savings aku. Nah, sebelum aku catat pengeluaran aku saat belanja tadi, ini aku mau catat dulu anggaran per bulan aku, anggaran kebutuhan bulanan yang aku budgetkan 2 juta untuk 1 bulan depan. Yang pertama itu untuk kategori listrik ada 200.000.
Kemudian untuk gas ada 30.000, lanjut untuk galon itu 30.000. Untuk beras aku anggarkan 150.000. Kemudian untuk minyak aku anggarkan 45.000. Untuk sabun 100.000. Keperluan dapur atau bumbu-bumbu dapur gitu aku anggarkan 100.000. Kemudian ada bensin ini buat aku aja ya teman-teman, karena kalau bensin suami itu punya pegangan sendiri, jadi karena tempat kerja aku nggak jauh-jauh kali, aku anggarkan 50.000. Selanjutnya untuk pulsa 100.000, ini juga pulsa aku sendiri. Kemudian untuk kategori lainnya itu 145.000. Selanjutnya untuk jajan ada 250.000. Kategori selanjutnya ini lauk pauk, contohnya seperti ayam, ikan, daging atau lainnya itu 250.000. Kemudian kategori untuk sayuran itu 70.000. Selanjutnya untuk pendamping aku anggarkan 170.000. Dan selanjutnya untuk rempah-rempah itu aku anggarkan 150.000. Kemudian untuk buah aku anggarkan 100.000. Dan yang terakhir adalah sedekah. Kalau ini beda ya teman-teman, sedekah bulanan sama sedekah harian. Di sini untuk sedekah harian 60.000. Jadi untuk sedekah subuh gitu, gak apa-apa nominalnya kecil, yang penting istiqomah tiap hari untuk sedekah subuh ya teman-teman. Nah ini kalau aku jumlahkan totalnya cukup 2 juta rupiah ya teman-teman untuk 5 minggu ke depan. Nah ini memang kategorinya lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya, karena aku memang sekarang itu belanjanya nggak per minggu ya teman-teman, tapi per hari. Jadi mana kebutuhan yang habis, ya itu aja yang aku beli gitu. Nah ini aku catat dulu untuk bagian kategori yang udah aku isi atau udah aku anggarkan ya teman-teman, uangnya udah ada. Yang pertama untuk minyak itu udah ada, kemudian untuk sabun, bumbu dapur, kemudian untuk kategori lainnya, dan yang terakhir kategori jajan. Oh ya, kategori jajan ini anggarannya kan 250, tapi karena pendapatan mingguan aku nggak cukup sampai jajan 250.000, makanya di sini aku mau hitung dulu sisa berapa uang jajan yang bisa aku masukkan ke anggaran bulanan. Di sini aku akan hitung dengan pendapatan 430.000, aku kurangi dengan anggaran minyak goreng itu 45.000. Kemudian dikurang dengan anggaran sabun itu 100.000, bumbu-bumbu dapur 100.000. Selanjutnya dikurang dengan kebutuhan lainnya 145.000. Nah di sini bisa kita lihat ya teman-teman, sisa dari pendapatan tidak tetap itu tinggal 40.000. Jadi untuk kategori jajan aku cuman bisa mengisi 40.000 dari 145.000. Nanti kekurangannya akan aku isi setelah gajian bulanan untuk bulan November. Nah di sini aku tuliskan 40.000 supaya nanti aku nggak lupa ya teman-teman. Memang untuk pencatatan keuangan harian itu sebenarnya lebih ribet daripada mencatat keuangan bulanan atau mingguan gitu ya. Tapi karena aku di sini keadaannya harus lebih teliti atau lebih berhemat gitu dari bulan-bulan biasanya. Bukan berhemat dari hemat ya teman-teman, tapi berhemat dari keborosan, karena beberapa bulan ini aku memang terlalu boros gitu. Jadi bulanan aku selalu lebih dari 2 juta. Karena itu aku menganggarkan atau merencanakan budgeting keuangan aku itu sekarang per hari, biar lebih evaluasinya aku lebih nampak gitu.
Nah, sekarang aku mau lihat dulu sisa harian minggu kemarin ya, teman-teman. Nah, di sini ada dompet harian aku yang kemarin udah aku unboxing di video sebelumnya. Ini untuk kategori jajan dari hari Senin sampai hari Minggu, nggak ada sisa sama sekali. Kemudian untuk kategori lauk, ini alhamdulillah ada sisa minggu kemarin, itu 10.000. Selanjutnya untuk kategori sayuran juga masih sisa 10.000. Selanjutnya untuk kategori pendamping atau makanan seperti beli kentang, beli terong, tempe, kayak gitu ya teman-teman. Di sini aku buat pendamping. Alhamdulillah masih sisa ini 14.000. Salah ya teman-teman, pendamping itu nggak ada sisa. Yang sisa ini adalah rempah-rempah 14.000. Kemudian yang terakhir untuk buah nggak ada sisa. Nah, yang ini di sini aku letakkan untuk uang kebutuhan lainnya. Ini minggu kemarin masih sisa 6.000, alhamdulillah. Setelah di budgeting harian, aku mau pindah ke budgeting bulanan. Aku mau lihat di bindernya apakah ada sisa dari budgeting bulanan. Kategori pertama adalah kategori listrik. Oh ya, untuk sisa aku enggak catat ya teman-teman sisa bulan kemarin, karena bulan kemarin itu aku mencatatnya enggak detail. Aku mencatat hanya sekedarnya aja karena memang kemarin itu lagi malas gitu mencatat lebih detail untuk tiap kategori. Jadi untuk sisa bulan ini aku enggak catat berapa sisanya per kategori. Nah, ini untuk selanjutnya ada kategori beras. Beras itu nggak ada sisa. Kemudian untuk minyak, alhamdulillah ada sisa 15.000. Kemarin aku cuman beli 2 liter yang 15.000-nya. Kemudian ini untuk sabun tadi juga ada sisa. Untuk bumbu dapur nggak ada sisa sama sekali. Kebutuhan bensin masih sisa 20.000 karena berapa kali suami aku yang isinya. Kemudian untuk pulsa ini masih sisa 45.000. Untuk kebutuhan lainnya alhamdulillah masih sisa 10.000. Untuk kategori jajan untuk bulanan gak ada sisa ya teman-teman. Selanjutnya untuk kategori lauk juga gak ada sisa. Kemudian untuk kategori sayuran di sini masih sisa 10.000. Kemudian untuk kebutuhan pendamping itu nggak ada sisa. Untuk kebutuhan rempah-rempah ini seperti bawang, cabai dan lain-lain ya teman-teman. Alhamdulillah masih sisa 6.000. Kemudian untuk buah ternyata juga masih sisa 10.000. Dan untuk sedekah ini pasti nggak ada sisa ya teman-teman karena memang budgetnya harian. Nah, itu dia sisa bulan ini. Alhamdulillah dengan sedikit perjuangan bulan ini ada sisa ya teman-teman. Kalau bulan kemarin itu nggak ada sisa, malah kurang gitu. Dengan aku mengubah cara budgeting aku, alhamdulillah ini udah mulai terrealisasikan untuk mendapatkan sisa. Cuman kalau kita melakukan budgeting untuk berhasil atau enggaknya kan kita nggak bisa hitung dari ada sisa atau enggak ya teman-teman. Hanya saja biasanya karena aku lebih boros gitu di bulan-bulan kemarin, jadi aku merasa dengan adanya sisa ini aku merasa lebih berhasil gitu dalam melakukan budgeting untuk bulan Oktober. Nah, ini aku mau hitung dulu berapa sisa keuangan aku di bulan Oktober kemarin. Nah, setelah aku hitung, alhamdulillah sisa bulan kemarin 187. Ini aku benar-benar mulai bangga dengan diri aku sendiri. Walaupun sebenarnya kategori yang mau aku belajar untuk lebih hemat itu adalah kategori jajan.
Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun kategori jajan itu sama sekali nggak ada sisa, yang artinya untuk jajan aku masih banyak gitu, masih belum bisa terkontrol jajan aku. Tapi alhamdulillah karena aku udah mulai masak gitu, jadi untuk kategori-kategori lainnya ada sisa gitu, alhamdulillah. Nah, untuk sisa budgeting bulanan ini semuanya akan aku masukkan ke sinking fund aku, yaitu untuk beli lemari drawer ya teman-teman. Jadi aku mau beli lemari rak gitu untuk di kamar aku. Budgetnya 1.500.000 ya teman-teman. Nah, di sini aku tuliskan untuk beberapa bagian yang aku tandai, yaitu 40.000, 50.000, 50.000 dan 40.000. Maka totalnya itu ada 190.000. Jadi sisanya ada 7.000 ya teman-teman. Nah, untuk sisa ini yang 7.000 akan aku simpan dulu karena bagian tulisannya itu nggak ada 7.000 ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan uang lagi untuk mengisi sinking fund aku beli lemari ini, baru aku tambahkan 7.000-nya. Jadi aku sisihkan dulu. Nah, ini dia untuk sisa bulan ini udah selesai. Sekarang aku lanjut ke menghitung sisa uang dari pendapatan mingguan aku ini yang udah aku kurangi dari belanja aku tadi. Di sini aku udah hitung ya teman-teman untuk sisanya, tapi aku enggak ke tag di videonya. Jadi aku langsung aja biar cepet. Di sini ada untuk minyak goreng ya teman-teman. Aku beli 2 kilo 2 liter itu 32.000. Karena budgetnya itu 45.000, jadi 45 dikurang 32 berarti untuk minyak goreng itu masih sisa 13.000. Jadi ini aku ambil 13.000 dan aku masukkan ke sini. Kemudian untuk catatannya juga aku masukkan biar nanti bisa jadi pengingat gitu. Kemudian yang kedua untuk kategori sabun itu budgetnya 100.000. Nah, ini aku udah belanja berapa kategori juga. Di sini aku udah hitung ya teman-teman, dan sisanya adalah 41.000. Nah, ini uang 2.000-nya tadi aku tukar ke uang 1.002. Aku letakkan lagi di sini sama catatannya. Selanjutnya untuk kategori bumbu dapur itu budgetnya 100.000 dan aku udah juga belanjakan beberapa barang. Ini udah aku hitung dan sisanya ada 61.000. Selanjutnya untuk kategori lainnya yang udah aku isi, budgetnya adalah 145.000. Dan di sini aku tadi beli susu anak aku karena memang udah habis. Itu 65.000. Maka masih sisa 80.000 ya teman-teman. Selanjutnya untuk kategori jajan di sini budgetnya 250, tapi baru aku isi 40.000 dari sisaannya. Dan aku juga udah belanja 20.000 beli energen dan kopi, jadi sekarang sisanya masih 20.000 rupiah. Nah, itu dia video aku kali ini ya teman-teman, semoga nggak membosankan. Dan kalau misalnya teman-teman lihatnya agak ribet gitu, tapi menurut aku inilah cara aku melakukan budgeting untuk bulan ini biar lebih menghemat gitu, biar cocok dengan keperluan dan kebutuhan aku. Nah, alhamdulillah untuk minggu ini aku udah atur keuangannya. Tinggal menunggu gajian untuk bulan November.
Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk tunggu video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.